Oke, kali ini kita bakal bedah cerita luar biasa dari PT Merdeka Battery Materials atau MBMA. Ini tuh soal gimana caranya sebuah perusahaan di Indonesia bisa bangun kerajaan baterai global. Dan cepet banget, langsung aja kita mulai. Kita semua lihat kan di jalan-jalan, mobil listrik makin banyak di mana-mana. Ini revolusi, beneran. Tapi revolusi ini kan butuh baterai, dan baterai itu butuh bahan baku yang spesifik banget. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Dari mana semua bahan baku ini bakal datang? Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Jauh dari hingar-bingar pasar mobil listrik global, justru di Indonesia, sebuah perusahaan bernama MBMA lagi ngebut membangun jawaban buat pertanyaan tadi. Dan kecepatannya wah luar biasa. Oke, ayo kita dalemin lagi. Biar kita paham seberapa penting MBMA, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Sekarang ini lagi ada perlombaan global, rebutan besar-besaran buat ngamanin logam-logam yang bakal jadi sumber tenaga di masa depan. Revolusi mobil listrik ini gila-gilaan, bikin permintaan logam-logam tertentu, terutama nikel, meroket. Coba deh lihat grafiknya. Kenaikan permintaan yang diproyeksikan sampai tahun 2040 itu bukan sekedar naik, tapi meledak. Dan ini bukan cuma omong kosong. Para ahli di Wood Mackenzie nunjukin sesuatu yang krusial banget. Mereka bukan cuma bilang permintaannya tinggi, tapi mereka ngomongin soal defisit pasokan global yang bakal gede banget. Ada jurang antara yang kita butuhin sama yang kita punya. Nah, celah inilah yang coba diisi sama perusahaan kayak MBBA. Sekarang kita fokus ke pemeran utamanya, MBMA. Bagian ini intinya soal kecepatan. Ini cerita gimana MBMA berubah dari perusahaan yang tadinya tidur jadi raksasa industri dalam sekejap mata. Coba kita lihat timelinenya ya. Tahun 2019, perusahaan ini bahkan belum main di bisnis baterai. Tapi cuma dalam beberapa tahun, mereka akuisisi aset-aset penting, masuk bursa saham, mulai nambang di salah satu tambang nikel terbesar di dunia, dan sekarang udah punya target produksi bahan baterai di tahun 2025. Cepet banget kan? Jadi intinya gini, ini bukan pertumbuhan yang pelan-pelan dan biasa aja. Ini tuh eksekusi strategi yang disengaja, agresif, dan super cepat buat bangun sebuah kerajaan terintegrasi sebelum kompetitor lain sadar. Terus gimana caranya mereka bisa secepat itu? Apa sih rahasianya? Jawabannya ada di model bisnis mereka, sebuah pendekatan yang dirancang buat kontrol penuh dan efisiensi maksimal. Kuncinya itu ada di konsep integrasi vertikal. Gampangnya gini, ini artinya mereka memiliki semua prosesnya, dari hulu ke hilir. Jadi, daripada beli bahan dari perusahaan A dan jual ke perusahaan B, MBMA mau ngontrol semuanya sendiri. Nah, ini gambaran jelasnya. Mereka mulai dari nambang biji nikel mentah di tambang SCM. Terus, biji itu diproses jadi produk antara yang namanya NPI. Dari situ, diolah lagi jadi nikel mate. Dan langkah terakhir, bangun pabrik canggih namanya HPL buat menghasilkan bahan yang siap pakai untuk baterai. Dari tambang sampai jadi bahan baterai, semua di bawah kendali mereka. Terus, kenapa ini penting banget? Soalnya gini, di dunia di mana pasokan nikel itu rebutan, ngontrol pasokan sendiri itu kayak punya kekuatan super. Ini ngasih mereka kendali atas biaya, kualitas, dan yang paling penting, keandalan. Mereka nggak perlu pusing kalau pemasok mereka kehabisan barang. Ya jelas, rencana segede ini butuh fondasi yang kokoh. Sekarang, ayo kita lihat aset dan kekuatan finansial apa yang bikin semua ambisi ini jadi mungkin. Semuanya berawal dari sini. Tambang SCM mereka itu, wah, monster banget. Salah satu cadangan nikel terbesar di dunia, dengan estimasi sumber daya nikel sampai 13,8 juta ton. Ini angka yang luar biasa besar. Dan aset ini bukan cuma soal gede-gedean, ini soal keamanan pasokan. Artinya, MBMA punya jaminan bahan baku buat puluhan tahun ke depan. Buat produsen mobil dan baterai yang butuh stabilitas, ini jelas keuntungan yang sangat besar. Oke, asetnya udah ada. Terus dananya dari mana? Nah, jawabannya ada di IPO besar mereka tahun 2023. Coba lihat gimana mereka pakai dananya secara strategis. Hampir setengahnya buat lunasin utang biar neraca keuangannya sehat. Sisanya langsung dialokasikan buat mendanai setiap langkah integrasi vertikal mereka, mulai dari modal kerja tambang sampai pabrik baterai masa depan. Dan apakah strategi ini berhasil? Biar angka yang bicara. Begitu aset-aset yang mereka akuisisi mulai jalan penuh, pendapatan mereka langsung meledak, naik hampir 3 kali lipat cuma dalam setahun. Ini bukti nyata kalau rencana mereka mulai membuahkan hasil secara finansial. Jadi, setelah semua manuver cepat ini, disinilah posisi MBMI sekarang. Mereka punya aset kelas dunia, neraca keuangan yang kuat, dan pendapatan yang udah meroket. Tapi semua ini baru pemanasan untuk fase berikutnya yang paling krusial.
Tentu aja, nggak ada cerita bisnis yang mulus-mulus aja. Kita harus lihat ke depan. Dan buat MBBA, masa depan itu penuh dengan peluang raksasa. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan yang nggak kalah besar. Oke, ayo kita bedah ya. Sisi positifnya jelas banget. Mereka ada di tengah-tengah megatrend mobil listrik, punya aset kelas dunia dan pendanaannya kuat. Tapi resikonya juga nyata. Eksekusi proyek raksasa itu nggak gampang. Harga nikel global itu naik turunnya bisa parah, dan selalu ada resiko soal regulasi dan persaingan yang ketat. Nah, ini semua mengerucut ke satu pertanyaan inti yang ada di benak semua orang. Investor, analis, bahkan kompetitor yang ngeliatin MBMA. Semua kepingan puzzle-nya udah ada. Tapi, pertanyaannya, bisa nggak mereka menyatukannya? Harus diakui, apa yang udah mereka capai itu luar biasa. Mereka berhasil ngumpulin semua bahan yang dibutuhkan untuk sukses. Aset kelas dunia, modal yang lebih dari cukup, dan dukungan dari para pemain besar di industri ini. Tapi pada akhirnya, kesuksesan itu kan nggak ditentukan oleh strategi di atas kertas. Sukses itu ditentukan oleh eksekusi di lapangan. Kemampuan buat mengubah cetak biru yang brilian menjadi mesin operasional yang benar-benar jalan dan menghasilkan keuntungan. Jadi ini dia pertanyaan pamungkasnya. MBMA udah membangun sebuah mesin yang luar biasa. Sekarang dunia akan jadi saksi. Apakah mesin itu bisa melaju cukup kencang untuk mengejar revolusi listrik yang sepertinya nggak bisa dihentikan? Jawabannya bakal ikut menentukan masa depan energi kita semua.